Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam ibadah kita. Meskipun ini tidak masuk dalam rukun Islam, namun ini adalah salah satu bagian dari pendukung rukun Islam tersebut. Kalau tidak sah yang ini, berarti rukun Islamnya itu tidak sah. Ini adalah tentang bersuci. Kita sholat, rukun sholat bukan rukun Islam itu kan sholat ya. Kita sholat jangan sah kalau wudunya tidak. Yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang wudu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang furudul wudu atau fardu wudu. Ya, kita review dulu ya. Kita ingat-ingat dulu yang kemarin tentang fardu. Ada berapa fardu wudu? Ayo sebutkan satu-satu. Satu? Iya. Dua? Bermasyarakat. Nah, tiga? Empat? Empat? Membasuh? Kelima? Membasuh. Enam? Tertib apanya? Apa artinya tertib? Tertib itu artinya apa? Tertib itu berurutan. Jadi apa yang kita sebut tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu harus berurutan. Jangan sampai kebalik. Jangan kamu basuh tangan dulu baru basuh muka, atau basuh kaki dulu baru basuh apa? Nah, nggak boleh itu harus berurutan. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang membatalkan wudu. Dalam bahasa Arab, membatalkan atau menggugurkan itu artinya naqid. Apa? Naqid itu menggugurkan atau membatalkan. Kemudian dalam bentuk jamaknya nawaqid. Hal-hal yang membatalkan. Kita lihat, ini kita ambil referensi dari kitab Samina ya. Ini ada faslun. Kita buat dulu ya. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Faslun ikut ya. Faslun Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au dubulin rihun au ghairuhu idal maniyah. Yang pertama, hal yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Ada berapa? 4. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain. Sesuatu yang keluar dari salah satu sabilain. Sabilain itu apa? Sabilain itu tempat kita mengeluarkan sisa-sisa metabolisme kita. Kencing, atau yang lainnya. Kencing, nanti lewat dubur. Buang air besar, lewat dubur yang belakang. Apapun yang keluar dari kedua sabil tersebut, kedua jalan tersebut, maka itu bisa membatalkan wudu. Mau itu bentuknya rihun. Apa rihun? Angin apa? Kalau kita keluar angin apa namanya? Nah, betul. Mau bentuknya gede, bentuknya kecil, tetap membatalkan wudu. Ya, nah ini bentuknya kecil, tetap batal wudu. Ini macam bentuknya nggak ada suara, tetap membatalkan wudu. Karena yang jadi patokan bukan suaranya, tapi keluar anginnya. Ya. Sekali lagi, segala sesuatu yang keluar dari ahadits sabilain, salah satu kubur atau dubur, maka itu bisa membatalkan wudu. Mau itu bentuknya rihun, angin, au ghairuhu atau selain angin. Apa selain angin? Benda padat, benda cair. Apa aja benda padat? Keluarnya bentuknya batu, tetap batal wudu. Ternyata keluarnya kacang tanah banyak satu ya, atau biji tangkil pas ditelan, ganti tangkilnya pas keluar masih dalam.
tidak. Tetap membatalkan wudhu. Mau itu basah atau kering atau bahkan angin, tetap membatalkan wudhu. Ya. Illal maniyya, nih kecuali mani sperma itu tidak membatalkan wudhu dan tidak najis. Karena kalau sperma najis bahaya. Kamu tidak sperma. Ya, sperma itu tidak. Nah, oke. Sekali lagi kita ulang. Ada berapa hal yang membatalkan wudhu? Ada 4. Satu apa? Segala sesuatu yang keluar dari tubuh atau mau itu bentuknya angin atau cair atau benda padat, semuanya membatalkan kecuali mani. Ada pertanyaan sampai sini? Tapi apa? Nih, kalau kamu kentutnya nggak bersuara, batal wudhunya. Kentutnya nggak bau. Kalau bau, banyak banget ya. Udah banget, tetap ada batal. Jadi kalau kentutnya nggak bau pak, wudhunya biasa-biasa. Tapi kalau kentutnya bau pak, wudhunya 2 kali. Tetap aja wudhunya. Ya. Lanjut. Yang kedua, al-thani zawalul akli. Yang kedua, yang membatalkan wudhu adalah hilang kesadaran. Hilang Kamu pernah hilang akal? Pernah nggak hilang akal? Hilang kesadaran pernah? Bagaimana? Hilang akal bagaimana? Binaumin. Apa? Sebab tidur. Kalau tidur kamu ingat nggak? Orang kentut lagi tidur. Ingat nggak ya? Lupa kamu tadi lagi tidur kentut. Saya emang nggak ingat. Emang nggak ingat. Makanya orang yang lagi tidur itu mau apapun yang terjadi biasanya dia nggak ingat. Nah, oke. Jadi siapapun yang hilang kesadaran, baik karena tidur atau selain tidur, apa coba kira-kira selain tidur yang bisa menyebabkan hilang kesadaran? Apa? Gila, pingsan, ya, kesurupan. Pokoknya yang hilang akal, hilang kesadaran itu batal wudhu. Kita nih, contoh. Lihat sini, ya nih, pulang dulu. Kacai wudhu, beres wudhu, mereka masih turun pakai tengah jalan. Tiba-tiba ayam sudah petasan, kaget ya, langsung pingsan. Pas digotong takutnya dibawa ke masjid. Coba. Temennya langsung sholat wudhu. Lantaran wudhu tadi batal sebab naon? Zawalul akli bisa hilang karena oke, pakai bahasa Indonesia. Oke. Illa nauma qaidi, kecuali tidurnya orang yang sambil duduk. Terus ada apa nih? Tapi syarat duduknya juga harus mumakkinin adamu mendengar. Dia harus merapatkan pantatnya dari tempat duduknya. Namun tidur nang bari tidur, ambil duduk, tapi pantatnya bari kecil. Contoh kemarin, contoh. Nih, saya tidur di kursi. Begini. Rapat, harus rapat dulu apanya? Pantatnya dulu. Bagaimana kalau begini, tidurnya jadi di kursi tidur, tapi saya duduk begini. Ini kira-kira pantatnya rapat nggak? Itu kalau dia sampai tidur batal wudhunya. Ya boleh. Sambil bersandar nggak apa-apa. Yang penting pantatnya tetap rapat. Mau bersandar nggak bersandar? Cara jempol contoh begini. Nih. Kamu biasa di pengajian kamu suka tidur nggak? Mau kamu begini tidurnya atau tidurnya sambil ngekir, yang penting katanya jangan begini. Kalau ini
Jadi pantatnya gampang buka. Jadi kentut pun dia nggak bakal terasa. Apalagi kalau orang meninggal itu matanya benar blong, dia nggak ada lagi. Pasti suka kalau mandi baik tahu sih kan. Kalau dia mungkin beda loh. Pantat orang yang masih hidup dan pantat orang yang sudah meninggal itu beda. Dia pantat orang yang meninggal itu benar-benar nggak ada lagi sama sekali. Ya. Jadi, makanya ditekan sedikit perutnya keluar isi perutnya. Makanya kalau kita lihat orang mandi mayat, agak ditekan perutnya keluar ya. Sekali lagi kita balik ke pokok masalah. Jadi yang kedua, hal yang pertama adalah hilang akal dan kesadaran karena tidur atau karena selain tidur, kecuali tidur orang yang merapatkan pantatnya ke tempat duduknya. Oke, yang ketiga. Cukup yang kedua udah? Gak ada yang bertanya? Pasti? Hah? Udah paham ya? Yang ketiga, atalis. Yang ketiga, iltikau basyarotain rojim. Iltikau bertemu. Basyaro itu kulit. Basyarotain berarti bentuk istasnianya dua kulit. Siapa? Rojul wamra. Laki-laki dan perempuan. Yang bagaimana? Kabirai ajnabiyai. Kabirai ajnabiyai. Yang sudah gede dan masing-masing tidak memiliki hubungan mahram. Tidak memiliki hubungan mahram itu orang yang tidak boleh menikah. Ibu kita, adik kita, bibi kita itu mahram, nggak boleh nikah. Ya, laki-laki nggak boleh nikah sama ibunya, jelas. Nggak boleh nikah sama adik perempuannya, nggak boleh nikah sama bibinya, ya. Nggak boleh nikah sama uangnya, nggak boleh. Saudara perempuan ayah, saudara perempuan itu mahram. Jadi ketika dua orang laki-laki dan perempuan dia punya wudhu, kemudian kulitnya bersentuhan, dia kabiroi, dua-duanya udah gede, ajnabiyai, tidak ada hubungan mahram, maka batallah. Ya. Paham? Kira-kira bersentuhan itu bagaimana? Langsung tanpa ada penghalang. Min gue dia aja. Kalau ada penghalang, kau tangan atau kain, betul nggak wudhunya? Plastik? Yang tipis? Tetap pokoknya yang ada penghalang mau tipis mau tebal itu tidak membatalkan. Kemudian kamu paham kabiroi apa artinya? Asbi, Asep, Dika, kabiroi artinya apa? Gede, pada gede dua anak pondok gede dua-duanya. Dan gede itu ukurannya segede gimana? Badannya gede? Loh, Asbi makan sih badannya mah gambar tahu ya. Gimana? Kabiroi itu berapa tahun? 15 tahun. Kabiroi berapa tahun? 9. Kabiroi ini berapa tahun? Kabiroi ini itu ya dikatakan sebagian ulama orang yang sudah kira-kira tamis. Ya sekitar 7 tahun lah. Udah anak masuk SD kelas 1. Itu kabiroi. Ya sudah kabiroi itu udah sekira orang normal, kadang-kadang dia itu menimbulkan syahwat. Syahwat itu gairah. Nah, gairah untuk hubungan. Nah, itu. Oke. Jangan terlona kayak gitu. Oke. Ya makanya kalau kita nih Dika punya wudhu, dia bersentuhan dengan anak kelas 1, dia sudah 7 tahun, udah batal wudhu. Ya, udah batal. Karena dia memang udah apa? Udah dianggap kabir, udah dianggap gede. Pokoknya Alifah bersentuhan dengan anak laki-laki kelas 1, udah 7 tahun, batal wudhunya. Atau sebaliknya, cowoknya yang gede, yang kelas 6, kelas 5, terus ceweknya kelas 1. Nah, yang penting udah masuk kategori kabiroi. Itu tadi apa nih? Ya, sudah berukur sekitar 7. Kita lanjut ya, satu lagi. Ar-rabi'u
itu apa kubur? Kubur kemaluan. Tadi ya, tempat keluar kotoran dari depan. Itu kubur. Namanya kubur itu kan depan. Dubur itu belakang. Dubur itu belakang. Kalau bahasa Sunda bujur bukan dubur. Kalau orang Banten bilangnya jubur. Kalau orang Sunda bujur. Kalau orang Arab dubur. Ya. Jadi dubur itu belakang. Dubur itu udah sholatin. Habis sholat tapi belakang saya kan. Ya, lanjut. Masuk kuburil adami. Menyentuh kubur adami. Adami itu apa artinya? Adami itu apa? Manusia. Anjing adami bukan? Kucing adami bukan? Bukan. Kebok? Makanya kalau kamu iseng nih, dan kucing, kamu pegang kubulnya, kubul kucing, kamu pegang gini-gini. Apa tahu? Karena itu kubul kucing bukan kubul kubul laki-laki, kubul perempuan. Kalau kamu sentuh itu batal. Nih cewek, pegang kubul kamu, awas hati-hati, batal. Lanjut, auhal roti dubur, auhal roti duburihi, atau apa halqoh, atau halqoh. Halqoh itu secara luar itu lingkaran. Nah, pasti apa halqoh? Ya, lingkaran. Kalau selalu begitu. Maksud di sini halqoh dubur, lingkaran apa? Dubur, tempat keluarnya kamu. Nah, kamu sentuh itu. Nih, kalau kamu pegang pantat, mungkin batal wudhu enggak? Ini bukan halqoh. Halqoh itu yang bulatnya. Nah, kalau kamu sentuh itu, maka batal wudhu kamu. Sentuhannya apa ya? Bibat nirrohati. Apa buat nirrohat? Dampal panangan nih. Dampal panangan. Bahasa Indonesia apa? Telapak tangan. Sampai mana nanti telapak tangan ini? Budunil asobi atau perut atau dampal? Dampal jari-jari. Nih dia membedakan dampal. Ini meja. Yang nggak kelihatan, yang nempel di meja itu namanya butun. Apa? Yang nempel di meja namanya butun. Nah, kalau tersentuh tubuh kamu dengan itu, maka batal wudhu kamu. Bagaimana pinggiran nih? Nih, pinggiran nih. Ini butun bukan? Kamu sentuh tubuh kamu dengan pinggir jari ini. Enggak terlalu masuk. Apa? Terus kamu garuknya pakai pinggirannya atau pakai belakangnya? Oh, itu enggak batal wudhu. Jangan pakai tangan. Paham? Kita simpulkan. Ada berapa hal yang batal wudhu? Satu. Segala sesuatu yang keluar dari tubuh atau bentuknya angin atau selain angin, padat mau cair kecuali yang kedua dia kesalahannya akal karena tidur atau selain tidur, kecuali tidurnya orang yang stabil duduk yang merapatkan pantatnya dari tempat duduknya. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah gede dan tidak pernah hubungan. Yang terakhir, menyentuh kubul atau kubul, misalnya telapak tangan atau telapak jari. Kalau telapak kaki gimana? Kalau garuk ini dulu saya gatel, nih pakai gini aja gitu. Pakai telapak kaki nggak apa-apa ya, itu nggak batal. Oke teman-teman, oke anak-anak, dapat semuanya? Harus amalkan, jangan sampai kalian setelah wudhu kemudian mau sholat melakukan atau hal ini. Kalau kamu melakukan ini berarti harus wudhu